Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran TIK. Pada minggu ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-10. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, pada minggu pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi icon yang terdapat pada grup, number, dan style yang terdapat pada tab Home pada Microsoft Excel 2010. Baiklah Ananda, supaya lebih jelasnya mengenai fungsi-fungsi icon yang terdapat pada grup number dan grup style, silahkan perhatikan video tutorial berikut ini. Baiklah Ananda, silahkan diperhatikan. Yang akan kita bahas adalah grup number yang terdapat pada tab Home, yaitu grup number dan grup style. Nah, ini ya, number, ini style. Nah, untuk mengaplikasikan semua icon yang terdapat pada grup number dan style, Ibu bantu dengan menggunakan sebuah tabel, yaitu tabel daftar harga barang. Nah, jadi apa fungsi grup number ini? Fungsinya adalah untuk mengatur nomor dalam suatu sel. Yang sel masih ingat ya, E5 ini adalah sel, F6 adalah sel, ya, I5 adalah sel. Jadi grup number ini berfungsi untuk mengatur data nomor dalam suatu sel. Grup number ini terdiri dari beberapa icon. Yang pertama, number format. Yang general ini disebut dengan number format, ya. Lalu yang kedua ada accounting number format. Lalu ada percent style, ada comma style, increase decimal, dan decrease decimal. Nah, jadi apa perbedaan masing-masing icon yang ada pada tab number ini? Nah, itu pertanyaan besarnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah number format. Number format ini yang aktif sekarang adalah general. Jika Ibu klik panah di sampingnya, maka akan banyak terdapat number format. Ini digunakan untuk mengatur format tertentu pada jenis numerik yang terdapat dalam sel atau angka ya, numerik. Nah, jadi di sini kita dapat memilih beberapa format data nomor sesuai dengan kebutuhan. Apakah persen, apakah time, accounting, dan lain sebagainya. Kita contohkan satu, yaitu persen. Nah, untuk mengubah menjadi icon ini dapat berfungsi jika kita klik terlebih dahulu angka yang akan kita ubah atau kita edit. Contoh, sekarang Ibu klik 5, ya. Ibu klik 5, kita ubah ini jadi persen. Klik general, kita pilih persen. Perhatikan di sini formatnya, ini 500.00%. Maka 5 ini nanti akan berubah menjadi 500.00%. Nah, sekarang Ibu aktifkan ini. Nah, 500.00%. Nah, begitu seterusnya. 2, kita blok 2, kita klik 2, lalu ambil persen. Nah, nanti dia akan berubah menjadi 200.00%. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua icon accounting number format. Untuk ini icon yang aktifnya dolar, ya. Sekarang kita klik angka 10. Ibu klik panah di samping. Nah, dolar, ya. Kalau dolar ini yang kita klik, Ibu pilih sekarang dolar atau English. Nah, maka dia akan berlambang dolar. Dolar ini adalah mata uang asing. Nah, sekarang kita ubah menjadi rupiah, ya. Sekarang ini Ibu kembalikan, Ibu klik general.
Nah, maka dia akan kembali ya, general ini umum. Dia kembali seperti semula. Nah, sekarang 5 juta. 5 juta kita akan beri rupiah di depannya. Klik accounting number format, pilih more accounting format. Ya. Nah, akan muncul kotak format cell. Ini bagian accounting. Simbol sini yang aktif adalah dolar. Nah, simbol ini kita ubah, klik panah. Nah, kita cari RP. Nah, cari RP atau kita ketik di sini RP. R, ya, kalau R, ini R-nya ada 2 jenis di sini ya. Nah, kita cari ke atas RP. S. Nah, ini R ya. Nah, kita cari M. Oh. Nah, RP Indonesian ya, RP Indonesian. Kita klik. Nah, sampelnya ini contohnya ya, nanti dia akan berubah menjadi RP 5 juta titik 00, 2 angka di belakang koma. Nah, yang 2 angka belakang koma ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Decimal place-nya kita ganti 2 ini menjadi 0. Nah, maka perubahannya nanti menjadi 5 juta rupiah. Klik OK. Nah, seperti ini. Maka dia akan berubah menjadi 5 juta rupiah. Dalam pengetikan angka pada Microsoft Excel, rupiah ini tidak boleh kita ketik dengan manual, dengan menggunakan keyboard. Dia harus menggunakan format accounting ini, ya. Jadi tidak boleh diketik seperti ini. Sekarang Ibu coba di sini Rp titik 4 juta 400.000. Nah, ini tidak boleh diketik seperti ini manual pada Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu harus menggunakan format. Misalnya 400.000. 400.000 ini tidak boleh kita beri titik. Kita gunakan nanti formatnya. Nah, misalnya kita ketik dulu 40000, baru kita ganti accountingnya di sini. Kita ganti dolar, kita ganti rupiah. Seperti contoh Ibu yang ada pada tabel ini. Nah, itu accounting. Kalau persen hampir sama dengan yang tadi ya, persen style. Sekarang kita klik 10, Ibu ambil persen. Nah, maka dia akan menjadi 1000%. Nah, 3 aktifkan persen. Ya. 10 kita aktifkan persen. Nah, lalu selanjutnya ikonnya adalah comma style. Comma style ini gunanya adalah untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Nah, sekarang 400.000. Kita beri koma. Nah, dan jadi 400,00.00. 150.000 kita beri koma. 150,00. Jadi, untuk pada Excel itu setiap format angka itu harus kita gunakan group number ini. Tidak boleh diketik manual seperti yang Ibu contohkan tadi. Misalnya ini 150.000,00. Karena kelihatan seperti itu, kamu ketik 150,00. Ini salah. Kenapa salah? Karena nanti kalau kita mencari rumus pada Microsoft Excel, maka dia tidak akan berfungsi. Nah, selanjutnya increase desimal dan decrease desimal. Ini maksudnya digunakan untuk menambah jumlah digit setelah koma. Kalau increase menambahkan setelah koma, sedangkan decrease adalah mengurangi jumlah digit setelah koma. Di sini kelihatan yang mana yang koma? 400,000.00. Ini yang angka di belakang koma. Sekarang kita klik 400 ini, kita increase. Kalau increase menambah. Nah, bisa Anda lihat. Nah, maka dia akan bertambah angka di belakang koma. Kalau decrease, dia akan berkurang. Nah, kita kurangi saja. Klik sampai dia menjadi 400.000.
150.000 kita hilangkan di belakang koma, kita klik decrease. Atau 200,00%. Kita hilangkan angka di belakang koma. Nah, kita klik decrease menjadi 200%. 500.00 kita decrease. Nah, seperti itu. Ya, itu perbedaan antara increase dan decrease desimal pada grup number. Selanjutnya kita masuk lanjutkan ke grup style, ya, grup style. Jadi grup style ini terdiri dari 3 icon. Apa kegunaan 3 icon ini? Digunakan untuk pemformatan sel, ya. Kembali ke sel, kita gunanya untuk memformat sel. Berarti sel yang mana tadi, Nanda? Sel adalah kita klik ini F5, ini adalah sel. G8 adalah sel. D6 adalah sel. Nah, jadi grup style ini terdiri dari 3 icon. Yang pertama adalah conditional formatting, yang kedua adalah format as table, dan yang ketiga adalah cell stylist. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan dari 3 icon ini. Nah, ini Ibu kembalikan seperti awal, Ibu blok semuanya, Ibu ambil general. Nah, dia akan kembali seperti semula. Nah, conditional formatting. Ini digunakan untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat dalam sel. Nah, langsung saja di sini untuk mengaktifkan conditional formatting ini, Ibu klik dulu. Nah, di sini terdiri dari beberapa icon, ada highlight cell, ada data bar, ada color scale, ada icon set. Nah, sekarang supaya tabel ini dapat menggunakan fungsi dari icon conditional formatting, kita blok terlebih dahulu sel yang akan kita ubah. Sekarang Ibu blok ini. Nah, Ibu blok semuanya, kita klik conditional formatting. Kita pilih contoh color scale. Color scale ini untuk mengubah warna pada sel. Kita arahkan ke kanan. Nah, nampak perbedaannya? Nah, ini kita pilih salah satu color-nya. Kita klik yang pertama ini. Nah, lihat perbedaannya, Nanda? Ini adalah untuk mengubah warna sel. Nah, kalau kita klik lagi conditional formatting, kita ambil icon set. Nah, ini terlihat ada beberapa bentuk icon, ya. Sekarang Ibu klik yang ini. Ya, tunggu dulu, kita blok dulu, kita bersihkan dulu, clear dulu, ya. Nah, kita blok, kita ambil conditional formatting, icon set. Nah, perubahannya menjadi seperti ini. Ya, perhatikan ini perubahannya di sini ya. Nah, sekarang kita ambil misalkan yang ini. Kita klik. Nah, maka icon-icon itu akan berpindah ke sel masing-masing sel. Ya, kita blok lagi. Kita ambil conditional formatting, kita ubah icon setnya misalnya yang ini. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, itulah kegunaan dari conditional formatting. Selanjutnya adalah icon yang kedua, yaitu format as table. Format as table ini digunakan untuk memformat sel sebagai tabel dengan segala tema dan warna yang berbagai ragam. Contoh, kita blok dulu. Nah, sekarang klik format as table. Nah, Ananda bisa perhatikan di sini banyak terdapat tabel dengan berbagai macam warna. Contohnya, Ibu ambil yang warna ini. Nah, muncul kotak format as table, kita tinggal klik OK. Nah, ini akan berubah warna sesuai dengan icon yang kita klik. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah cell stylist. Apa itu cell stylist?
Cell stylist ini berfungsi untuk memformat setiap sel sesuai dengan kondisi dan klasifikasinya. Nah, contoh, kita blok terlebih dahulu sel yang akan kita ubah, klik Cell Stylist. Nah, sekarang kita tinggal pilih warna yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Nah, lihat perbedaannya di sini ya. Nah, good. Nah, dia akan berubah menjadi warna yang tertera netral, lalu warna ini oranye, lalu warna biru. Nah, kita klik Accent One ini. Nah, silahkan dipilih sesuai keinginan masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, itulah perbedaan ikon-ikon yang terdapat pada grup style. Nah, itulah Ananda. Nah, perbedaan atau fungsi ikon-ikon yang terdapat pada grup number dan grup style. Ananda, itulah materi kita pada pertemuan minggu ini. Bagaimana? Apakah Ananda bisa memahaminya? Besar harapan Ibu, materi yang Ibu sajikan ini bisa dimengerti. Dan ingat, tugas-tugas yang belum mengumpulkan agar disegerakan. Tetap belajar dan tetap semangat. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.